menceritakan sebuah film jet li yang berjudul Romeo Must Die. Film ini menceritakan tentang Jet Li yang berperan sebagai Han, seorang mantan polisi yang berakhir di penjara. Namun pada saat itu mendengar kabar tentang kematian adiknya yang dibunuh karena pertikaian antara mafia Amerika dan Cina karena perebutan kekuasaan. Usaha balas dendam pun dilakukan oleh Han untuk mencari siapakah pembunuh adiknya. Tanpa berlama-lama, mari kita tonton alur ceritanya. Film diawali di sebuah klub malam seorang pria Cina yang bernama Po, yang merupakan anak dari ketua mafia Cina tiba-tiba diusir. Karena Po adalah orang Cina sehingga Po tidak diterima kehadirannya. Namun keributan itu tidak berlangsung lama karena pemiliknya menggunakan senjata berat untuk menghentikan keributan mereka. Singkat cerita, pada keesokan harinya secara tidak sengaja Po ditemukan telah tewas terbunuh. Kematian Po ini langsung sampai ke telinga ayahnya yang bernama Ketua Chu. Chu juga saingan bisnis ketua mafia Amerika yang bernama Ishak. Di sisi lain, di sebuah penjara Hong Kong, Han juga mendapat kabar kematian adiknya yang bernama Po. Dia langsung terlihat marah. Dan akibat penyerangan itu, Han dimasukkan ke sebuah sel isolasi untuk disiksa. Di saat para petugas lengah lalu Han menyerang mereka, dan setelah semua dikalahkan, kemudian Han mengambil kunci untuk keluar dari sel. Dan Han menyamar sebagai petugas penjara untuk mengelabui petugas lain. Han dengan cara berpura-pura keluar untuk memasang lotre, dan pada akhirnya Han berhasil melarikan diri. Singkat cerita, untuk meredam ketegangan antara kedua mafia, kemudian Ishak menemui Ketua Chu untuk berbela-sungkawa atas kematian anaknya dan memastikan juga kalau pembunuhan itu bukanlah dari pihak mereka. Di sisi lain, Han yang berniat menyewa taksi, namun karena sang supir tidak menerimanya, akhirnya Han mencuri mobilnya. Pada saat itu juga seorang wanita bernama Tris masuk ke dalam mobilnya karena mencoba menghindari dari kawalan anak buah ayahnya, yaitu Ishak. Han tidak tahu cara menyalakan argo, membuat Tris mengetahui bahwa Han telah mencuri mobil tersebut. Namun Tris tidak melaporkannya. Singkat cerita, kemudian Han mendatangi sebuah kamar apartemen yang merupakan kamar Po. Dan yang ternyata Po adalah adik kandung dari Han. Dan maksud kedatangannya ke Amerika adalah untuk mencari tahu dan membalas dendam atas pembunuhan adiknya. Han menemukan nomor telepon terakhir yang dihubungi oleh Po dan justru menyambung ke sebuah toko. Dan ketika akan mendatangi toko itu, Han kembali melihat Tris di sana, yang ternyata Tris adalah pemiliknya. Kemudian Han mengikuti Tris sampai tiba di rumahnya. Seketika itu Tris kaget dengan kehadiran Han. Namun Han kemudian menjelaskan bahwa mengikutinya adalah karena nomor terakhir yang dihubungi oleh adiknya. Tak lama kemudian tiba-tiba anak buah Ishak datang. Karena mencurigakan, akhirnya anak buah Ishak menghadangnya dan terjadilah perkelahian.
Namun mereka semua dengan mudah dapat dikalahkan dan Han kembali mencuri mobil anak buah Ishak hingga membuat Tris simpati kepada Han. Singkat cerita, saat pemakaman yang dihadiri oleh semua keluarga yang terlihat bersedih atas kematian adik kesayangan Han, dan Han juga datang menemui ayahnya untuk bertanya tentang pembunuh Po yang saat ini masih diperiksa kepolisian, dan juga akhirnya terungkap bahwa alasan Han adalah karena membiarkan kejahatan ayahnya yang membuatnya dipecat dari kepolisian, kemudian Han dipenjarakan. Selanjutnya Han juga menemui Tris dengan pertanyaan yang sama, namun Han hanya mendapatkan penjelasan bahwa Po terlibat perkelahian dengan orang kulit hitam yang saat ini terlibat bisnis kotor dan mengincar wilayah kekuasaan, yang pada akhirnya mereka mengajak Han bermain football. Awalnya mengalami kesulitan karena mereka semua bekerja sama untuk balas dendam menghajar Han. Namun ketika Han mulai serius, Han menguasai permainan sambil menghajar mereka. Usai bermain, lalu Han kembali mendapat pujian dan membuat Tris semakin dekat dengannya. Singkat cerita, pada malam harinya di kediaman Colin, kakak dari Tris, ketika ia sedang bersama kekasihnya, tak lama kemudian tiba-tiba kedatangan tamu dan akhirnya Colin dihabisi seseorang. Dan mayat Colin yang terbunuh ditemukan, yang membuat Tris tidak bisa membendung kesedihannya, bahkan menyalahkan ayahnya. Kemudian ayah Tris menyuruh tangan kanannya untuk menyelesaikan masalah dan menyuruhnya untuk mencari pembunuh Colin. Di sisi lain, kemudian Han dibuat heran setelah mengetahui bahwa kamar Po berantakan, yang menandakan bahwa ada seseorang yang berusaha mencari sesuatu. Dan Han tidak sengaja menemukan kunci mobil adiknya di atas meja. Kemudian menuntunnya ke dalam sebuah basement. Dan setelah mobilnya ditemukan, Han menemukan sebuah tongkat yang di dalamnya disembunyikan sebuah kertas bertuliskan beberapa alamat. Kemudian Han kembali ke kamarnya dan bersama Tris akan mencari alamat yang tertera di kertas tersebut, yang merupakan sebuah bengkel di pinggir laut. Namun ketika mereka menyelidiki tempat itu, ternyata orang-orang di sana sudah terbunuh. Dan pembunuhan itu terlihat baru saja terjadi. Tak lama kemudian terdengar suara kendaraan dan segera keluar. Kemudian melihat dua orang pengendara motor yang merupakan para pembunuhnya. Kemudian Han dan Tris kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi hingga Han berhasil menghentikannya. Namun belum sempat mendapatkan informasi darinya, wanita tersebut akhirnya tewas. Setelah itu Han kemudian menemui ayahnya untuk mengutarakan kecurigaan bahwa pembunuhan itu direncanakan oleh ayahnya. Singkat cerita, di sisi lain anak buah Ishak datang dan mengancam seseorang nelayan
di pinggir pantai untuk menjual dagangannya kepada mereka, namun tentunya dengan kekerasan. Di sisi lain, ternyata pihak lain juga melakukan hal yang sama dengan memutuskan untuk mendapatkan juga lahannya, bahkan melakukan dengan cara yang lebih kejam, sehingga tega memaksa beberapa pembisnis untuk menyerahkan sekalipun mereka sama-sama warga Cina. Dan jika pemilik yang tidak sepakat, tentunya akan langsung dihabisi. Singkat cerita, hari kemudian Han kembali pergi ke alamat terakhir yang belum dimiliki atau dihancurkan, dan tempat itu adalah klub malam yang didatangi oleh Po sebelum ia dibunuh. Han dan Tris berdansa di sana. Namun ketika sedang menikmati musiknya, pemilik klub datang menemui Tris untuk menjelaskan bahwa ayahnya mengambil properti secara paksa di setiap daerah pesisir. Singkat cerita, namun di situasi ini Ishak akan memutuskan untuk hidup tenang karena menurutnya jika kesepakatan ini diteruskan hanya akan menambah korban lebih banyak. Akibat keputusan Ishak itu, akhirnya anak Ishak membongkar pengkhianatannya. Tris yang kini dijadikan alat ancaman mendengar hal itu, Ishak menjadi emosi dan kemudian akhirnya melepaskan tembakan. Situasi menjadi tak terkendali. Sedangkan Han akan pergi menemui ayahnya yang saat ini telah mengetahui semuanya. Akhirnya datang ke rumah ayahnya untuk membalas dendam atas kematian adiknya yang sebetulnya dihabisi oleh Kai. Perkelahian brutal berlangsung cukup lama hingga pertarungan berakhir. Mendengar perkataan hal itu, ayahnya mengambil senjata dan akhirnya bunuh diri. Dan film pun selesai.